Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan pohon yang banyak. Kita bertemu lagi pada OBP, obrolan bawah pohon. Oh iya ya, disebutkan pohonnya dulu baru sebut OBP-nya. Biasanya Ini di bawah ini ada pohon di atasnya. iya. Jadi di sini tempatnya kita teduh, enak, tapi masih di bawah pohon. Makanya OBP itu dimanapun syutingnya asal di bawah pohon. Oh, iya. Bawah pohon cabai mungkin. Cabai bisa. Bawa tahu isi ya. Sekalian sambil makan. Boleh. Baik, Masya Allah sahabat OBP, terima kasih yang sudah menonton tayangan-tayangan kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah juga kemudahan untuk senantiasa belajar Islam, mengkaji Islam, kemudian juga tidak lupa setelah itu kita perjuangkan Islam agar tegak di muka bumi ini. Amin. Why Islam? Kenapa harus Islam? Ya karena Islam rahmatan lil alamin. Ya enggak? Iya. Setuju sahabat OBP? Karena kita salat kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kembali kepada Allah gitu, dan Allah itu adalah yang menurunkan Islam ya kepada kita gitu melalui Rasulullah SAW. That's right. Allah yang menciptakan kita dan juga yang mengatur kita. Nah, ngomong-ngomong soal mengatur, di episode sebelumnya kita sudah bahas satu aturan dari Allah tentang menutup aurat bagi muslimah. Tadi disebutkan di Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surah An-Nur ayat 31 tentang menutup aurat, yaitu perempuan menggunakan jilbab dan kerudung sebagai modalnya menutup aurat. Cuman tadi di episode sebelumnya ada persoalan tentang ketika seorang muslimah itu terkena persoalan, masalah menempa hidup dia, kok ya malah dia itu membuka penutup auratnya itu dengan apapun alasannya. Nah, jadi di sini kita mau ngobrolin ke sahabat OBP semuanya. Ada di salah satu bahasan di kitab Min Muqoimat Nafsiyah Islamiyah. Itu ada di bab 5, ada tentang ini ya, bab takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan. Kenapa kita bahas itu? Karena kaitannya adalah kita sebagai seorang hamba, keterikatan kita terhadap hukum Allah itu penting, walaupun dalam kondisi tadi terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Nah, dan ini terang-terangan kan. Kalau buka aurat itu kan terang-terangan gitu ya. Nampak soalnya. Gitu. Dan sebenarnya ya kalau di masyarakat kita nih ya Brian, itu bukan, mungkin kalau yang video kita sebelumnya itu ya tentang wanita yang misalnya perempuan masalah lalu melepas penutup auratnya. Iya. Ini ada aja yang nggak punya masalah sebenarnya, maksudnya hidupnya tuh ya ada mayem biasa-biasa aja gitu. Nah, tapi memang jadi kebiasaan gitu kalau pakai penutup aurat itu pas ada acara aja gitu. Misalnya pas ke walimahan gitu, atau pengajian kan sudah pasti gitu, atau pas kita ke yasinan gitu. Tapi pas di rumah atau misalnya pas dia keluar rumah gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan tetangga gitu, atau mungkin cuman ke warung aja, itu nggak nutup aurat. Oh iya benar. Nah itu sudah jadi fakta yang lumrah gitu ya. Nah, jadi radius berapa meter dari rumahnya? Dia baru tuh pakai, kecuali jalan tadi acara, jalanan jauh gitu ya, atau ya acara-acara tertentu aja. Di situ ada, berarti kan ada sesuatu yang sebenarnya dia itu sadar loh. Kenapa dia pakai di waktu tertentu? Kenapa dia lepas ketika waktu tertentu gitu. Nah, kayak jam-jaman. Jam-jaman. Tempo-tempo. Nah ini mesti ya perlu ya sebagai tadi OBP sebagai media pembelajaran kami berdua, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat sahabat OBP semuanya. Kita mulai dari mana dulu nih? Tadi kan sudah disebutkan ya babnya tentang takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan. Nah, jadi di kitab yang ini ya, yang di bab 5 ini itu langsung diawali dengan hukum takut kepada Allah itu adalah wajib. Oke. Nah, jadi kita ingat, mungkin kita sadari lagi ya, yang namanya wajib itu tidak ada pilihan. Nah, dan kalau di dalam sini ya, ada salah satu surah Quran, surah Al-Baqarah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa, kata Allah gitu ya. Jadi takut dan takwa itu adalah
bergandengan gitu ya. Bahkan ya takut itu ada manifestasi takwa gitu. Iya. Takwa gitu. Jadi kalau ditanya lah apa itu takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan, itu sudah definisi anak apa sih? Anak SD. SD gitu. Nah, mestinya kan setelah tahu itu dari sisi definisi takut dan takwa itu adalah dia adalah sejalan, mestinya sebagai muslimah kita harus menyadari dulu, oh iyalah aku tahu aja nutup aurat wajib gitu. Nah, tapi kayak apalah orang yang biasa aja kayak gitu. Nah dari situ dulu. Nah memang yang bisa kita lihat fakta masyarakat itu dia menjadikan fakta itu sebagai hukum dulu. Oke. Nah itu salahnya ya, fakta sebagai hukum. Jadi ketika ada aja yang mengerjakan gitu ya kada apa-apa gitu, dimaklumi aja gitu. Jadi kalau pakai kerudung atau nutup aurat tuh pas tadi acara tertentu aja. Nah padahal ketika kita sudah tahu bahwa menutup aurat itu wajib, ketika kita sudah di luar rumah gitu ya, mau ke warung kah, mau sekedar apa tadi nyapu teras gitu ya, teras rumah yang di situ memungkinkan orang melihat kita tanpa izin gitu ya, dan kita harus nggak bisa gitu nahan orang jangan melihat aku lah pas lagi ini nih kan nggak bisa gitu. Nah jadi harus dijalankan. Mungkin ada yang bilang gini, ma asa alim benar gitu. Atau rasa kayak aku kan bukan istrinya ustadz misalnya, aku kan bukan ustazah misalnya gitu ya, orang biasa aja. Nah ini yang perlu diluruskan gitu. Seruannya itu bukan untuk orang-orang yang misalnya bukan dia untuk istri ustaz, bukan untuk ustazah gitu. Bukan untuk para mubalighah gitu ya, perempuan soalnya. Tapi untuk semua wanita muslimah. Iya. Nah, jadi kewajibannya itu. Jadi jangan ada perasaan takut ini, takut itu gitu. Nah, maka yang mungkin ya Budian ya, kita sebelum ke hadis ini, kebanyakan perempuan itu ketika masalah aurat tadi kan dia di satu sisi tahu itu wajib, tapi di sisi lain dia ikut hukum masyarakat gitu ya, yang melumrahisasinya itu. Nah itu dia mungkin perasaannya ya yang belum terbina gitu, belum perasaannya itu tidak senang. Jadi bahasanya itu dia tidak senang untuk bisa memakai kewajiban itu dalam setiap tempat gitu ketika itu diwajibkan. Jadi di satu sisi pemikiran dia tahu oh ini wajib gitu, tapi di sisi lain perasaannya itu tidak ridho gitu terhadap bahwa ini hukum Allah harus dipakai dimanapun Anda berada gitu ya. Makanya kadang lah agak miris juga sih, misalnya di masjid tuh, di masjid itu ada tulisan kawasan berpakaian muslim gitu. Jadi kan maksudnya muslim atau muslimah. Emangnya cuman di masjid aja gitu ya. Kalau di mall bebas gitu ya, atau di pasar bebas gitu. Maka di dalam Al-Qur'an kan ada yang apa? An-Nisa ayat 65 itu ya. Iklan lewat dulu. Kita kira di sini tempatnya sepi. Bukan, maksudnya ya kalau ada ini wajar lah. Ternyata kok kebarangan ada yang lagi coba-coba trek-trekan. Lagi latihan. Iya. Mungkin kita kembali di ayat tadi ya, bahwasanya di Quran surah An-Nisa 65 itu Allah itu kan memerintahkan ya bahwasanya pada hakikatnya gitu tidak beriman ya sebelum kita menjadikan Muhammad atau Rasulullah itu sebagai hakim. Nah jadi hakim di sini adalah bahwa setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah harus diikuti. Dan di ujung ayatnya itu Nabudian wa yusallimu taslima, dan harus menerima dengan sepenuh hati. Nah sepenuh hatinya berarti perasaan tadi yang mungkin suka tidak suka itu harus hilang kalau sudah perkara kewajiban. Oke. Berarti dari sisi pemikirannya dikuatin, bahwasanya memikirnya tuh bukan mikir yang ini wajib, tapi lebih ke iya wajib saya sebagai hambanya Allah. Tadi tuh ya, mau diatur. Maka ketika Allah sudah aturkan wajib, maka lakukan. Nah, kemudian mengelola perasaan itu tadi, soalnya ya tadi kadang-kadang itu ketika mau mengelola perasaan itu banyak dari luar yang menggoda. Ya berarti pemikiran dan perasaan sinkron gitu. Malah jangan sampai kalau yang pemikiran dan perasaan dua-duanya nggak sinkron, hancur Bu. Ya nggak, apalagi sudah tadi masih belum wajib juga.
kan kalau sholat kan wajib tuh. Kadang Mm-mm. orang pokoknya kayak apapun keadaannya dia akan tetap sholat karena Iya. dia tahu itu wajib Iya. Tapi nutup aurat ini juga wajib sebenarnya. Oke. Tapi seolah-olah kayak hukumnya itu kayak dibedakan gitu dengan Masih sholat. boleh dipilih. Masih boleh dipilih gitu maksudnya. Jadi wajibnya itu kayak dianggap kalah gitu dengan sholat, padahal yang namanya wajib itu ya harus sepenuh hati gitu dijalankannya. Oke. Jadi bukan cuma kalau sholat gitu ya, tidak sholat malu, tapi pas tidak nutup aurat tidak malu, Biasa aja. biasa aja. Ada itu di hadis ya, mungkin di hadis ya, kita di hadis yang kitab yang tadi. Iya. Nah bahwasanya di situ kan hadis muttafaq alaih ya. Ya. Dalam hadisnya ini ada 7 golongan ya, 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya gitu, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah yang pertama pemimpin yang adil gitu ya. Kemudian yang kedua pemuda yang senantiasa ibadah kepada Allah semasa hidupnya. Nah yang ketiga 2 orang yang saling mencintai karena Allah gitu ya, bersahabat mencintai karena Allah. Yang keduanya itu berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang keempat seorang laki-laki yang diajak perempuan cantik untuk berzina. Nah lalu dia mengatakan aku takut kepada Allah. Nah, kemudian yang mana tadi yang kelima ya? Yang orang yang hatinya senantiasa terpaut masjid sudah? Udah. Oke. Oh itu belum. Nah, Yang orang yang senantiasa terpaut dengan masjid ya, yaitu hatinya itu. Itu yang tadi yang kedua seharusnya. Nah kemudian selanjutnya orang yang bersedekah tetapi dia merahasiakannya gitu ya, seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Nah yang terakhir ini yang terkait dengan bab takut kepada Allah ini adalah orang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga bercucuran air matanya. Nah itu adalah dia mendapat naungan di hari kiamat gitu ya, tidak ada naungan selain naungan Allah. iya. Perkaranya melaksanakan kewajiban ini perkara takut kepada Allah, maka nggak ada tawar menawar lagi. Artinya masalah perasaan kita yang kayak apapun galau ya dirasuki, maksudnya enak banget dirasuki ya, dipengaruhi oleh yang lain-lain. Itu berarti bisa dikembalikan lagi kepada kita hari ini. Itu inginnya adalah melaksanakan kewajiban yang Allah serukan. Berarti kembali ke situ aja lagi ya Bu ya. Jadi pemikirannya itu tahu insannya wajib loh, dan perasaan itu harus menerima dengan sepenuh hati. Iya. Nah, tidak pakai baper gitu, tidak pakai kata orang lah, kata inilah Kata gitu. Kata siapalah gitu. Nah, untuk bisa menyatukan gitu ya pemikiran dan perasaan itu ridho terhadap aturan Allah, kayak apa tuh caranya? Ya mengulang-ulang belajar Islam, kemudian iya terus menerus gitu ya, meminta sama Allah ya. Karena kan mungkin masalah perasaan itu mungkin ya persoalan ya di sekitar kita. Kemudian kita menguatkan kembali ya mintanya sama Allah lagi, mungkin pada saat sholat gitu ya. Makanya kan kita berdoa kan Bu, ya muqallibal qulub gitu ya, sabbit qalbi ala dik. Jadi minta tetapkan hati untuk agama gitu, untuk istiqomah. Benar. Paling tidak kan ketika kita ada tadi persoalan menerpa kita, ya satu tempat curhat paling terbaik minta kekuatan sama Allah, dan kemudian jangan menjauhi. Nah, Justru jadi kalau takut sama Allah itu harus mendekat ya. Iya. Tapi kalau takut sama manusia kita jauh. Kita menjauh. Maksudnya kalau makhluk itu kita menjauh kalau kita takut. Tapi kalau takut kepada Allah kita mendekat. Iya. Gitu, mendekat. Soalnya tempat penolongnya itu adalah kembali lagi ke Allah. Ini ya menarik nih, ada satu hadis yang dari muttafaq alaih. Allah berfirman, jika hambaku bermaksud melaksanakan maksiat maka janganlah ditulis hingga ia melaksanakannya. Jika ia melakukannya maka tulislah kesalahan itu dengan satu kesalahan. Jika ia meninggalkannya karena aku maka catatlah sebagai sebuah kebaikan. Jika hambaku bermaksud melaksanakan sebuah kebaikan tapi ia belum sempat melaksanakannya maka catatlah sebagai sebuah kebaikan. Jika ia melakukannya maka catatlah sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Wow. Jadi kalau kebaikan itu niatnya sudah dicatat. Ya. Tapi kalau kejahatan sudah dilakukan cuma satu. Gitu.
gitu, adilnya Allah gitu ya. Pilih mana? Taat